Kita mulai ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Pak Guru doakan kita semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehingga dalam mengikuti materi pembelajaran hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, meskipun kita belajarnya tetap jarak jauh karena terkendala oleh pandemi dan adanya virus corona. Seperti itu anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita pimpin, kita buka dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong untuk Yusrina memimpin doa. Belum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Baik. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi dengan Bapak Akidah Wahyu Firmansyah dalam pembelajaran PPKN pada hari Rabu tanggal 18, yaitu pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita sudah mengikuti ulangan bab terakhir. Sebelum tanggal 30 kita akan mengadakan ujian sekolah. Ya, seperti ini ya. Ini Pak Guru harap bagi yang tidak bertanya bisa mematikan mikrofonnya agar tidak terdengar suara yang tidak diinginkan. Ya, Pak. Bisa matikan, nak? Ya, terima kasih. Anak-anakku semuanya, dari jumlah siswanya ini masih ada yang belum masuk ya? Halo? Dari temanmu ini ada yang belum masuk? Minta tolong ketua kelas untuk ngechat temennya ya, agar bisa masuk ke pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa di classroomnya sudah Pak Guru kirim absensi untuk kalian tulis, kalian kerjakan sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru harap untuk tetap konsentrasi, memperhatikan, jangan ngomong, jangan bergurau, tidak usah berbicara dengan temannya, apalagi yang ada di luar rumah ya pastinya ya. Tetap fokus. Baik, anak-anakku semuanya, masih ingatkah kalian dengan materi yang minggu kemarin? Materi minggu kemarin membahas tentang, masih ingat? Berumusan. Perumusan. Berumusan dan pengesahan. Satu UD. Ya, benar. 1945, Pak. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 45. Baik. Anak-anakku masih ingatkah siapakah yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? BPUPKI, Pak. BPUPKI. Singkatan dari apa? Kepanjangan dari apa BPUPKI? Apakah kepanjangan dari BPUPKI, Yusrina? Badan Penyelidik Usaha. Ya, benar. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapakah BPUPKI mengadakan rapat pertama kali dalam merumuskan Undang-Undang Dasar?
Yusrina? 29 Mei Yusrina? sampai 1 Juni, Pak. Ya, betul. 29 Mei sampai 1 Juni. Benar ya? Juni. Itu adalah rapat pertama kali BPUPKI. Apa yang dirumuskan pada rapat pertama kali itu? Dasar negara. Tentang dasar negara, Pak. atau Pancasila. Pancasila. Kemudian BPUPKI mengadakan rapat yang kedua. Pada tanggal berapa rapat kedua itu dilakukan? 10 Juli sampai 10 Juli. Ya, benar. Ada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli. Oke. Pada tanggal itu BPUPKI membahas tentang Dasar Rancangan Hukum dasar. membahas tentang hukum dasar atau membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Itu adalah materi yang kemarin. Sebelum Pak Guru melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ada. Bisa dilanjutkan Ada, Pak. ya? Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa. Baik. Pak. Sebelum melanjutkan materi, bisa fokus Sultan Dafa. Sultan Dafa. 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 Lihat apa Dafa? Fokus ya Dafa ya. Fokus ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak Guru lanjutkan ya nak ya. Mm-mm. Bisa dimatikan kalau tidak perlu berbicara. Apakah sudah tampak di layar HP-mu? Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai bab 3 untuk pertemuan yang terakhir, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tujuannya melalui pembelajaran blended learning. model pembelajaran. Kita akan membahas satu isi dari konstitusi pertama, kemudian mampu membuktikan hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta mampu membagankan atau mengurutkan alur proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah materi pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Bisa dimengerti anak ya? Arti penting undang-undang bagi negara Indonesia yang pertama, yaitu perbedaan yang terdapat pada Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin semuanya sudah mengetahui bahwa antara Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada perbedaan. Agustian, mungkin bisa bantu? Kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Baik, itu adalah perbedaan yang terdapat pada Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa ada perbedaan pada Piagam Jakarta dan pembukaan khususnya pada Sila Pancasila ayat pertama? Ada yang bisa Karena menjelaskan? Indonesia Halo, Nadifa, bisa dimatikan? Bisa diulangi? Mengapa ada perbedaan antara Piagam Jakarta dengan pembukaan khususnya pada Sila Pancasila Sila pertama? Ada yang bisa menjelaskan?
karena masyarakat Ya, Indonesia beragam dari ras, suku, agama, dan istiadat. bahasa. Karena itulah karena tidak sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia. sila pertama Pancasila diganti dengan yang ketuhanan yang Maha Esa. Oh ya, betul ya Gustian ya. Karena masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, sehingga sila yang pertama pada Piagam Jakarta tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, mengingat negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Seperti itu ya. Agama. Baik. Ada yang mau melanjutkan? Pak Guru lanjutkan ya materinya. Ya Pak. Baik. Sekarang urutan dari sidang-sidang BPUPKI, mulai sidang pertama sampai sidang kedua. Ada yang bisa menjelaskan urutan dari gambar pada PPT itu? BPUPKI pertama kali mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Itu adalah yang dibahas apa? Pancasila. Membahas Pancasila. Oke, Pancasila. Siapa saja yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara atau Pancasila? Muhammad Yamin, Sutomo, Insinyur Soekarno. Ya, itu adalah rumus dari yang mengusulkan rumusan dari Pancasila. Kemudian yang kedua, setelah berhasil merumuskan isi dasar negara atau Pancasila, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Yang dibahas pada sidang itu adalah pembentukan atau perumusan tentang aturan dasar yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang pertama kali dibuat adalah Piagam Jakarta yang merupakan muqaddimah atau pembukaan dari aturan-aturan dasar yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah merumuskan dasar negara, kemudian BPUPKI mengadakan sidang yang kedua, yaitu tentang perumusan aturan dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya, benar Gustian. Kemudian di sana ada gambar yang Pak Guru sampaikan adalah tentang rumusan proklamasi. Rumusan proklamasi ini adalah rumusan yang ditulis oleh Insinyur Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, di mana proklamasi ini disampaikan oleh Presiden Soekarno, disampaikan oleh Insinyur Soekarno beserta para founding fathers pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur. Apa sih proklamasi itu? Menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Ya. Bahwa dari penjajahan. Ya, benar ya, bahwa proklamasi itu adalah pernyataan Indonesia merdeka. Merdeka. Oke, betul sekali ya, benar ya Nak ya.
Kemudian setelah melaksanakan proklamasi atau menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, pada tanggal 18 Agustus yaitu PPKI melaksanakan tugas yang pertama, yaitu tentang apa? Pengesahan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan oleh BPUPKI. Ya, lebih jelasnya mungkin bisa kalian lihat video pembelajaran. Di classroomnya sudah Pak Guru kirim ya link mengenai video pembelajaran. Jadi di classroomnya sudah kirim video pembelajaran mengenai sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau memang kalian belum bisa atau belum mengerti tentang pembelajaran atau jelasnya mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, bisa dilihat ya nak ya. Itu adalah Pak Yamin dalam memberikan usulan dasar negara. Kemudian Dr. Supomo baik anakku. Dari sini adakah pertanyaan? Dilanjutkan ya. Lebih jelasnya nanti bisa dilihat di classroomnya. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Setiap negara itu memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar atau aturan dasar. Ya, di mana aturan dasar itu mengatur tentang bagaimana proses penyelenggaraan atau bagaimana proses pelaksanaan sistem pemerintahan di suatu negara. Kira-kira apa yang akan terjadi bagi negara apabila tidak memiliki yang namanya aturan dasar? Terjadinya perang saudara, hancurnya negara, hancurnya ya, benar. Jadi suatu negara itu penting memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar atau aturan dasar. Sama dengan di rumah kita. Di rumah kita juga memiliki yang namanya aturan. Untuk apa aturan itu? Untuk mengatur bagaimana kita menjadi manusia yang baik, bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Semua itu harus ada aturannya. Sama dengan di rumah. Kira-kira kalau di rumah kalian itu tidak memiliki aturan, apa yang akan terjadi? Jadinya
perpecahan atau permasalahan. Ya, terjadinya permasalahan di dalam keluarga ya, disuruh sekolah, kalian tidak mau. Punya toleransi. Ya, betul. Tidak Ya. disiplin. Benar, tidak akan terciptanya yang namanya disiplin. Ya, itu adalah hal-hal yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki yang namanya aturan. Sekarang poin yang selanjutnya, korelasi atau hubungan antara undang-undang dasar dengan norma-norma yang ada dan berlaku pada masyarakat Indonesia. Norma kesopanan, norma agama, norma hukum, norma sosial. Betul, itu adalah beberapa norma yang ada yang berlaku di masyarakat. Norma, ada yang tahu apa sih norma itu? Norma itu apa? Aturan. Aturan. Kemudian apa lagi? Hukum. Hukum. Apa lagi? Norma itu adalah aturan atau hukum yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, ya. Jadi kebiasaan yang baik dan tidak baik meskipun itu tidak tertulis itu disebut dengan norma. Bisa dipahami ya. Jadi aturan-aturan yang ada di masyarakat yang bisa berupa hukum dan kebiasaan yang berada di masyarakat. Apa yang akan terjadi apabila masyarakat melanggar norma atau aturan yang berlaku? Apa yang akan terjadi? Mengenai hukuman. Ya, apabila berhubungan dengan norma hukum, aturan di hukum itu adalah tidak boleh mencuri. Berarti yang akan terjadi apabila kalian memaksa untuk mencuri atau mengambil sesuatu akan dikenai sanksi. Ya, Tidak mempunyai kesopanan dan tidak saling menghormati. Nah, apabila melanggar norma kesopanan, apa yang akan terjadi? Sanksi. Kenapa? Tidak menghormati satu sama lain, tidak mempunyai kesopanan. Iya, apa yang akan terjadi? Mendapat sanksi, Pak. Mendapat sanksi. Sanksinya apa? Nah? Sanksinya apa? Sanksinya apabila masyarakat tidak melakukan norma kesopanan. Sanksi yang tidak tegas seperti celaan, cemoohan, pembucilan atau dianggap tidak lumrah dan tidak sopan. Ya, benar ya. Jadi sanksinya adalah cemooh, kemudian tidak dihargai oleh orang lain, dan sanksi-sanksi yang lain dari masyarakat tidak disenangi oleh teman itu apabila kita melanggar norma kesopanan. Sekarang apa sih hubungannya norma dengan Undang-Undang Dasar 1945? Korelasi atau hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan norma-norma itu adalah ya, di dalam merumuskan aturan dasar atau di dalam merumuskan undang-undang dasar, para founding fathers ya, para pemimpin-pemimpin negara pada saat itu sama-sama mengambil dan memasukkan apa saja peraturan-peraturan yang sudah menjadi kepribadian masyarakat Indonesia, yang tidak bertentangan dengan norma agama, yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, yang tidak bertentangan dengan norma kesopanan. Semua kebiasaan di dalam masyarakat itu dilaksanakan oleh para founding fathers dalam menyusun undang-undang dasar atau aturan dasar. Ada yang bisa memberi contoh hubungan antara norma agama dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang bisa memberi contoh? Jadi korelasi antara norma agama dengan undang-undang itu oleh para founding fathers dimasukkan dalam sila pertama Pancasila. Jadi norma agama dimasukkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pembukaan undang-undang di alinea keempat yang merupakan isi dari Pancasila. Jadi seluruh agama di Indonesia tidak ada yang bertentangan lagi. Karena apa? Sama-sama dalam proses pelaksanaan sistem pemerintahan, proses pelaksanaan hubungan antara masyarakat dengan orang lain, sama-sama saling menghormati. Karena apa? Diatur di dalam aturan dasar, tepatnya pada Pancasila, sila pertama. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari norma agama. Contoh dari norma hukum. Norma hukum yang ada di masyarakat hubungannya dengan undang-undang dasar seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Norma hukum hubungannya dengan masyarakat itu adalah pelaksanaan siapa saja yang melanggar aturan-aturan hukum akan mendapat sanksi atau akan mendapat hukuman yang setimpal di dalam proses kehidupan bermasyarakat. Oke, itu adalah contoh pelaksanaan norma hukum. Contoh pelaksanaan norma susila di dalam undang-undang dasar itu adalah di mana undang-undang dasar itu tetap mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Undang-undang mengatur tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara. Itu yang dimaksud dengan norma susila. Sini mungkin ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Agustian ya? Norma hukum berlaku universal. Apa yang dimaksud dengan universal? Baik. Universal, norma hukum itu bersifat universal gitu ya, Agustian ya? Iya, Pak. Yang dimaksud dengan universal itu adalah norma hukum tidak memandang siapapun masyarakatnya, entah itu pejabat, entah itu masyarakat biasa, siapapun dia, warga negara Indonesia yang melakukan kesalahan itu akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan balasan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Itu yang dimaksud dengan bersifat universal, tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapapun dia, orang kaya, orang miskin, pejabat, petani, pedagang. Kalau salah, dia pasti akan diberi sanksi atau akan dihukum. Dilanjutkan pada arti penting undang-undang, mungkin telah disampaikan di awal tadi bahwa apabila negara kita tidak memiliki aturan dasar, negara kita tidak memiliki undang-undang, maka yang akan terjadi adalah negara kita tidak bisa mencapai tujuan awal negara Indonesia, yaitu mensejahterakan masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang akan terjadi pada negara kita apabila tidak ada aturan dasar. Dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya sudah jenuh ya. Kalau sudah jenuh, mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu dulu untuk membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme kita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu nasionalisme. Bisa ya? Bisa ya? Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Sama-sama. Sampai pulau-pulau menyambung menjadi menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Baik anak-anakku, sekarang Pak Guru akan
memberikan tugas secara berkelompok. Nanti kalian siapkan kelompoknya, bisa ditulis di classroom. 4 anggota ada Pak. Ya, apa tugasnya bisa dibaca di HP kalian. Buatlah bagan alur perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mulai dari awal sampai akhir, artinya mulai dari perumusan sampai dengan pengesahan. Jadi kalian buat kelompok di classroom, nama-namanya. Pak Guru beri waktu 15 menit untuk kalian menulis bagan alur perumusan dan pengesahan. Bisa dimengerti ya? Halo semuanya, bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, baik anak-anakku, kita mulai hasil dari kerjasamanya, dari tugas yang telah Bapak berikan mengenai buatlah bagan alur perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang telah Bapak bagi dan telah kalian kerjakan berdasarkan hasil kelompoknya. Siapa yang bisa mengerjakan terlebih dahulu atau mempresentasikan terlebih dahulu? Dipersilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan Agustian. Anggota kelompok saya adalah Agustian, Nadifa, Sultan Dafa, dan Yusrina. Ya, silakan dibacakan alur dari kerja kelompoknya mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagannya seperti apa? Coba didekatkan ke kamera, Pak Guru ingin tahu hasilnya. Ya, silakan dibaca hasilnya. BPUPKI dibentuk oleh Jepang dan mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang dasar negara atau Pancasila. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan UUD 1945. Setelah sidang kedua BPUPKI dibagi menjadi 3 panitia kecil, yaitu 1. Panitia penghalus bahasa, panitia perancang keuangan dan perekonomian, dan panitia perancang UUD. Setelah itu BPUPKI dibubarkan dan tugas-tugasnya dilanjutkan oleh PPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 dan mengesahkan beberapa hal seperti, yaitu mengesahkan UUD 1945, mengesahkan atau menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Terima kasih. Ya. Sudah, Pak. Benar ya, itu adalah beberapa bagian. Dari kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan? Kelompok Reza Raditya Febriari Putra Utmo, Reza Rahmat Saifullah, Zainul Hasan Al-Farizi. Ya, coba dibaca hasilnya, Nak. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 dan merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Terus? Beranggotakan 67 orang. Ya, betul. Melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua
terjadi tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, benar. UPKI diketuai Rajiman Widyo Diningrat. Ya. Terus? Dan dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 dan dilanjutkan oleh PPKI. Sudah? PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, benar. Hasil dari sidang pertama PPKI adalah 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjadikan Insinyur Soekarno dan Mohatta Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membentuk KNIP. Ya, benar. Ada yang tanggapan dari kelompok yang lain mengenai hasil dari pekerjaan kelompok Raditya dan teman-temannya? Pelaksanaan hasil dari pekerjaan kelompok itu nanti kalian kirim melalui classroom, akan Pak Guru masukkan dan Pak Guru nilai sebagai bagian tugas hari ini. Dan juga diingat di sana di classroom juga Pak Guru telah menulis tugas yang harus kalian lakukan selama pembelajaran di rumah. Pak Guru tunggu sampai nanti malam kalian kerjakan. Pak Guru minta tolong kepada siswa untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Macam-macam norma ada 2, yaitu norma berdasarkan bentuknya dan norma berdasarkan sumbernya. Norma berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma berdasarkan sumbernya yaitu adalah norma kesusilaan dan norma kesopanan dan norma agama dan juga norma hukum. Apa sih hubungan norma dengan undang-undang, Gustian? Sama-sama sumber hukum atau aturan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah BPUPKI dalam bertugas menyusun Undang-Undang Dasar itu tetap memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat, dan apa yang disusun oleh BPUPKI itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat atau tingkah laku yang berada di masyarakat. Tujuan dari dibentuknya aturan dasar itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, untuk mewujudkan tujuan negara, untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat secara umum. Seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat maupun aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pak Guru minta tolong kepada Agustian untuk memimpin pembacaan doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku, karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai, tetap diingat ya, minggu depan kita akan melaksanakan ujian ujian harian atau ulangan harian pada bab ketiga mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Akan Pak Guru share linknya nanti pada hari yang telah ditentukan dan kalian kerjakan melalui Google Form. Seperti itu ya. Dan yang terakhir tanggal 30 kita akan melakukan ujian akhir semester ganjil. Tolong diperhatikan, kalian pelajari mulai dari bab pertama sampai saat ini kalian pelajari.
karena soal-soalnya akan berhubungan dengan materi yang telah lalu dan sampai akhir materi sekarang. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, baik. Kalau Ya, bisa Pak. dimengerti, terakhir Ya, dari Pak. Pak Gulu, tetap kalian jaga kondisi badan, jaga kesehatan, makan yang cukup, tidak usah keluar dari rumah kalau tidak penting. Kalau memang penting, kalian wajib memakai masker. Ya. Baik, dari sini Pak Guru akhiri, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat semuanya. Ya, Pak.